Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kita hancurkan langsung induknya, ucap King Long dengan senyum dingin di wajahnya. Seketika itu, Mingzu mengerutkan kening setelah mendengar perkataan King Long. Dia tidak menduga jika pemuda berambut biru itu akan mengatakan hal yang demikian. Kini tetua agung sekte bulan suci itu terlihat memijat keningnya. Ling Jin tersenyum melihat reaksi dari Mingzu. Namun hal itu dapat dia maklumi mengingat jumlah pasukan musuh yang berada di istana kekaisaran saat ini tidaklah sedikit. Saudara King Long, apa kau berniat menyerang langsung ke istana? Ruan turut mengemukakan rasa penasarannya. Itu benar Saudari Ruan. Aku berpikiran bahwa, jika kita berhasil melumpuhkan istana, maka para pengikutnya tentu tidak akan memiliki harapan lagi kecuali menyerah atau mati. Jawab King Long memberikan penjelasan mengenai idenya. Tapi, apa kau tidak merasa itu terlalu berlebihan Nak King Long? Tanya Mingzu kemudian. Tetua Agung, percayalah, King Long tidak akan berbicara demikian jika dia merasa ragu. Ling Jin menjawab untuk meyakinkan Mingzu. Anda jangan khawatir Tetua Agung. Guru tampanku ini adalah kultivator yang sangat hebat. Aku yakin jika dia sudah memutuskan, maka dia dapat melakukannya, ucap Bao Chun membanggakan King Long. Mingzu menghela nafasnya. Baiklah, jika diizinkan, apakah sekte bulan suci juga boleh membantu kalian? Tetua Agung, tentu saja boleh. Namun tidak untuk ikut menyerang istana. Begini, aku ada ide. Bagaimana jika sekte bulan suci dan sekte harimau selatan membentuk aliansi untuk menyerang sekte-sekte yang tersisa? Seandainya ada sekte yang ingin bergabung, itu akan lebih bagus lagi, jawab Ling Jin. Sebab, setelah ini kemungkinan kami tidak akan kembali ke sini. Jadi, untuk urusan sisanya saya serahkan kepada kalian, ucap pemuda tampan itu mengakhiri perkataannya. Baiklah, aku setuju dengan idemu itu Nak Ling Jin. Mingzu menjawab dengan singkat. Dirinya hanya bisa berharap jika ketiga pemuda itu berhasil mengalahkan pasukan istana beserta keempat sekte besar aliran hitam yang saat ini turut bergabung dengan pihak kekaisaran. Long, Chun, kita berangkat sekarang, ucap Ling Jin yang ditanggapi anggukan kepala oleh keduanya. Lalu dia berpamitan kepada Mingzu dan Ruan, Tetua Agung, Saudari Ruan. Kami pamit undur diri, kalian berhati-hatilah. Jika keadaan tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Mingzu memberi nasihat kepada ketiga pemuda itu. Kami mengerti Tetua Agung, terima kasih atas sarannya, sahut King Long. Kemudian ketiga pemuda dengan warna rambut yang berbeda-beda itu menghilang dari sekte bulan suci. Anak muda, nenek harap mereka akan baik-baik saja. Mingzu menghela nafasnya. Saudara Ling Jin, semoga kau berhasil. Batin Ruan dengan pandangan mata yang masih mengarah ke tempat di mana Ling Jin berdiri sebelumnya. Langsung Mimin beralih ke istana Kekaisaran Tang. Suasana istana penguasa daratan benua barat terlihat lebih ramai dari biasanya. Tenda-tenda besar milik para kultivator aliran hitam tampak memenuhi area sekitar istana tersebut. Atribut serta bendera-bendera besar lambang sekte masing-masing tertancap di depan tenda mereka dengan kokoh. Berbagai kegiatan tengah mereka lakukan saat ini. Ada yang mengasah senjata, saling berbincang dengan anggota sekte lain, bahkan ada pula yang terlihat sedang bermain dengan para wanita penghibur dalam keadaan mabuk. Sang kaisar tidak mau mengambil resiko akan keselamatan nyawanya. Menyusul kabar kehancuran dua sekte besar aliran putih yang menjadi pendukung kekaisaran, dia menarik 4 sekte besar aliran hitam untuk melindungi istana. Tidak tanggung-tanggung, Kaisar Tang Xiaoqi menarik seluruh anggota sekte-sekte tersebut tanpa terkecuali. Dengan iming-iming harta, tahta dan wanita,
tentu para petinggi sekte-sekte aliran hitam itu tidak dapat menolaknya. Jika itu adalah hal yang menguntungkan, maka apapun akan mereka lakukan demi mendapatkannya. Namun, baik itu sang kaisar, maupun para kultivator 4 sekte besar aliran hitam, mereka belum mengetahui jika sekte kelelawar darah telah menyusul sekte halilintar, dan sekte tombak api, lenyap dari peta kekaisaran Tang. Di atas langit istana kekaisaran, 3 pemuda terlihat tengah melayang di udara. Mereka mengamati keadaan istana itu dengan seksama. Hah, aku tidak menyangka mataku yang suci ini akan ternoda. King Long bergumam dengan pelan. Tatapan mata tajamnya terus mengawasi beberapa anggota sekte aliran hitam yang tampak tengah melakukan senam berirama dengan para wanita penghibur. Jin, bagaimana jika kali ini kita biarkan guru tampan yang memulai penyerangan? Bao Chun bertanya seraya menyunggingkan senyumnya. Boleh juga. Aku juga ingin melihat bagaimana kemampuan King Long, karena selama ini aku belum pernah melihatnya bertarung, jawab Ling Jin tanpa mengalihkan pandangannya ke arah sekte-sekte aliran hitam itu. Bagaimana menurutmu Long? Tanya Ling Jin kepada King Long kemudian. Baiklah jika itu mau kalian. Anak-anak, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kedua mata King Long mengkilat. Pemuda berambut biru itu mengangkat tangan kanannya menengadah ke atas. Satu kedipan mata kemudian, whoosh, sebuah cakram yang terbuat dari kobaran api biru, muncul di atas telapak tangan kanan King Long dan berputar-putar dengan sangat kencang. Angin turut bergerak memutar mengelilingi cakram api tersebut. Wah! Hanya itu yang keluar dari mulut Ling Jin dan Bao Chun ketika melihat cakram api biru tersebut dengan kedua mata mereka yang berbinar-binar. Besarnya energi yang terkandung dalam cakram api King Long membuat para petinggi aliran hitam menyadarinya. Mereka berbondong-bondong keluar dari dalam tenda untuk mencari sumber dari energi itu. Semua mata petinggi sekte aliran hitam tersebut membulat dengan sempurna saat melihat 3 orang pemuda asing melayang di atas langit istana kekaisaran Tang, di mana salah satu di antara mereka terlihat akan melakukan serangan. Tunggu apa lagi dasar bodoh? Cepat berikan sinyal tanda bahaya. Ada yang akan menyerang istana. Salah seorang petinggi sekte aliran hitam membentak bawahannya, sekaligus memerintahkannya untuk memberikan peringatan kepada pihak istana. Semuanya, segera rapatkan barisan, seru salah seorang petinggi sekte aliran hitam lainnya. Dia merasa jika ketiga pemuda itu bukanlah kultivator yang sembarangan, maka dari itu dirinya tidak mau mengambil resiko, apalagi meremehkan mereka bertiga. King Long tersenyum misterius melihat hiruk-pikuk yang kini tengah dia saksikan di sekeliling istana kekaisaran. Memangnya kalian bisa melakukan apa? Sejurus kemudian, pemuda berambut biru itu melesatkan cakram apinya ke arah para kultivator aliran hitam. Swoosh, kung, kung. Cakram api biru milik King Long melesat dengan kecepatan mengerikan, dengan keadaan yang terus berputar-putar. Bentuk perisai pertahanan. Gabungkan kekuatan. Seorang tetua agung sekte aliran hitam berteriak kepada yang lainnya. Mereka bisa merasakan jika tekanan yang diberikan oleh cakram api itu tidaklah main-main. Perasaan cemas mulai menyeruak di hati mereka masing-masing. Sebuah kubah perlindungan yang terbuat dari gabungan berbagai elemen terbentuk membumbung tinggi melingkupi mereka semua. Sementara seluruh bangunan istana juga terlihat telah terlindungi oleh kubah pertahanan tingkat tinggi. Cakram api biru terus melesat dengan liar menuju ke arah para kultivator tersebut selama beberapa saat. Hingga tidak lama kemudian, cakram api itu menghantam kubah pertahanan dan menyebabkan dentuman ledakan yang dahsyat. Boom! Kubah pertahanan kultivator aliran hitam hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan kecil milik King Long. Meski berada di dunia tengah, dan kekuatan King Long telah ditekan sampai tingkat Raja Dewa, namun darah serta kekuatan dewa yang mengalir dalam tubuhnya membuat kubah pertahanan tersebut tidak berarti apa-apa. Beberapa patriark serta puluhan ribu anggota sekte tewas saat itu juga. Sementara satu tetua agung dalam keadaan terluka.
kekuatan gabungan mereka terlihat masih belum mampu untuk menopang energi kekuatan cakram api milik King Long. Uniknya, setelah menghancurkan kubah pertahanan serta membunuh para kultivator tersebut, cakram api biru melesat dan kembali berada di atas telapak tangan King Long dengan keadaan yang masih berputar-putar dengan kencang. Ada serangan, ada serangan. Suara trompet terdengar menggema sebanyak 3 kali sebagai tanda jika ada serangan terhadap istana kekaisaran. Suasana istana menjadi sangat gaduh tidak karuan saat itu juga, setelah terdengar dentuman ledakan serta suara trompet yang ditiupkan oleh prajurit penjaga. Hahaha, guru tampan benar-benar hebat. Bao Chun tampak kegirangan melihat King Long menunjukkan sedikit kekuatannya kepada mereka berdua. Kau sangat luar biasa, Long. Aku yakin kakek Ling pasti bangga jika melihat hal ini, ucap Ling Jin berdecak kagum. Itu belum seberapa. Sekarang giliran kalian berdua. Ah tidak, aku ingin melihat kemampuanmu murid nakal. King Long berkata setelah menghilangkan kembali cakram api birunya. Baiklah, guru lihat bagaimana aku membuat mereka babak belur. Bao Chun menjawab perkataan King Long dengan ekspresi wajah yang bersemangat. Lalu sejurus kemudian, sebuah tombak petir berwarna merah muncul dalam genggaman tangan Bao Chun. King Long terkesiap saat melihat tombak tersebut. Dia tahu, berasal dari manakah tombak petir yang kini berada dalam genggaman tangan muridnya itu. Kitab Penguasa Petir. Akan tetapi, pemuda berambut biru itu belum menyadari akan keberadaan jiwa si Sensei yang saat ini tengah bersemayam di dalam tubuh muridnya. Ya, siapa sangka jika Bao Chun yang di dalam tubuhnya terdapat jiwa si Sensei yang masih tertidur, dia juga menguasai kitab milik salah satu korban dari si Sensei. Dan hanya dalam waktu yang singkat, seluruh prajurit kekaisaran telah merapatkan barisan di sekitar istana. Para kultivator aliran hitam juga tidak tinggal diam menyaksikan serangan salah satu dari 3 pemuda tersebut yang menewaskan puluhan ribu orang sekaligus. Mereka segera berkumpul membaur bersama yang lain dengan senjata mereka masing-masing. Semua pasang mata para kultivator itu mengarah kepada ketiga pemuda yang saat ini tengah melayang di atas udara tersebut dengan tatapan membunuh. Para prajurit pemanah juga telah berada di barisan pasukan kekaisaran. Namun, mereka tidak bisa melakukan serangan dari atas tembok istana, mengingat kubah energi yang melingkupinya tidak dapat ditembus oleh senjata. Sementara itu di dalam aula pertemuan istana kekaisaran Tang, kepala Aat berani-beraninya menyerang istanaku hanya dengan bertiga saja. Mereka pikir kekaisaran Tang bisa mereka injak-injak. Kaisar Tang Xiaoqi terlihat sangat murka terhadap penyerangan mendadak yang melanda istana kekaisaran, setelah salah seorang komandan datang menghadap untuk menginformasikan mengenai pelaku penyerangan tersebut. Paman Li, apa kau tahu siapa mereka bertiga? Kaisar Tang Xiaoqi bertanya kepada salah satu dari 4 tetua agung sekte aliran hitam yang kini telah berada di aula pertemuan istana. Tampak tetua agung sekte kelelawar darah juga turut bersama mereka. Namun, dirinya belum mengetahui jika sektenya telah lenyap. Paman juga tidak mengetahuinya, keponakanku. Tang Guangli yang juga merupakan paman dari Kaisar Tang Xiaoqi memijat keningnya menanggapi pertanyaan keponakannya itu. Belum sempat emosi sang kaisar mereda, seorang prajurit datang dengan tergopoh-gopoh dan langsung bersujud di hadapan Kaisar Tang Xiaoqi seraya melaporkan situasi saat ini. Mohon ampun Yang Mulia, beberapa patriark serta puluhan ribu anggota sekte tewas karena serangan dari musuh, sedangkan satu tetua agung tengah dalam keadaan terluka. Apa? Bagaimana bisa? Seberapa kuat mereka? Kaisar Tang Xiaoqi semakin meradang mendengar laporan prajurit tersebut. Mohon ampun Yang Mulia Kaisar. Sepertinya mereka bukanlah kultivator biasa. Salah satu dari pemuda itu menewaskan para anggota sekte hanya dengan satu serangan saja. Prajurit itu berkata dengan tubuh gemetaran. Bajingan, Paman Li dan para tetua agung sekalian, kita beri 3 pemuda itu pelajaran. Kaisar Tang Xiaoqi segera mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya. Setelah itu dia menebas kepala prajurit tersebut tanpa belas kasihan,
dan berlalu menuju luar istana begitu saja diikuti keempat tetua agung sekte aliran hitam beserta seorang komandan prajurit kekaisaran. Di luar istana kekaisaran, tombak petir merah Bao Chun terus berderak-derak di genggaman tangannya. Pemuda berambut merah itu menatap ke arah sekumpulan kultivator aliran hitam untuk melakukan serangan susulan setelah hantaman cakram api biru King Long menewaskan sebagian kecil kerumunan tersebut. Hiya, Bao Chun melesatkan tombak petir merahnya ke arah mereka. Sekilas, tombak itu berukuran kecil, namun begitu mencapai pertengahan jarak, tombak tersebut membesar hingga sebesar batang pohon kelapa. Para kultivator aliran hitam tersentak melihat perubahan ukuran tombak petir milik Bao Chun. Tanpa komando, mereka segera membuat perisai perlindungan masing-masing. Namun nahas bagi kultivator-kultivator aliran hitam itu. Akibat terlalu panik melihat lesatan tombak petir merah, mereka tidak berpikiran untuk membuat perisai pertahanan gabungan. Hingga sesaat kemudian, boom! Tombak petir merah Bao Chun menghantam dan menghancurkan perisai-perisai perlindungan milik para kultivator aliran hitam sampai menyebabkan suara dentuman ledakan yang menggelegar. Ribuan anggota sekte yang berada pada tingkat ranah langit ke bawah tewas di tempat dengan keadaan tubuh yang telah hancur. Sementara sekumpulan kultivator lainnya menyebar ke segala arah untuk menyelamatkan diri, menghindar dari hujaman tombak petir milik Bao Chun. Bagus. Tidak salah kau menjadi muridku dan dewa obat. King Long menepuk bahu Bao Chun dengan bangga. Hihihi, itu belum seberapa guru. Setelah ini, kau akan melihat bagaimana muridmu ini beraksi, jawab Bao Chun seraya mengacungkan jempolnya. Tidak berapa lama kemudian, terdengar sebuah suara yang bersumber dari depan gerbang istana kekaisaran. Bajingan, siapa kalian sebenarnya? Kaisar Tang Xiaoqi mengumpati ketiga pemuda tersebut begitu dia tiba di depan istana, sesaat setelah ledakan yang diakibatkan oleh serangan Bao Chun. Terlihat juga keempat tetua agung sekte aliran hitam berdiri di sisi kanan dan kiri sang kaisar. Apa kabar Tang Xiaoqi? Ling Jin berkata dengan menggunakan qi, sehingga suaranya dapat terdengar oleh kaisar beserta para pasukannya yang kini benar-benar terlihat seperti kerumunan semut jika dilihat dari atas udara. Apa mau kalian? Apa kalian sudah bosan hidup? Jawab Kaisar Tang Xiaoqi dengan meninggikan suaranya. Bosan hidup? Jika bosan hidup, lalu kenapa dua sekte besar bisa hancur di tangan kami? Jawab Ling Jin sekaligus membalikkan pertanyaan yang membuat mereka semua tersentak sangat kaget. Apa? Bagaimana mungkin? Kau kira bisa memanfaatkan kabar kehancuran dua sekte itu untuk menakuti kami? Tang Guangli menimpali pertanyaan dari pemuda berambut perak tersebut. Dia tampak tidak mau percaya begitu saja, mengingat sekte tombak api serta sekte halilintar menempati posisi pertama dan kedua sekte terkuat di benua barat. Terserah kalau kalian tidak mau mempercayainya. Lalu, bagaimana jika aku tambah dengan sekte kelelawar darah? Apakah kabar kehancuran mereka sudah sampai di telinga kalian semua? Sahut Ling Jin. Kali ini, tetua agung sekte kelelawar darah seperti tersambar petir mendengarnya. Kedua mata pria tua itu terlihat memelotot dengan sempurna. Ucapan dari Ling Jin terasa seperti mimpi buruk baginya. Bocah. Kau jangan bercanda. Apa kau tidak menyadari siapa aku? Aku adalah tetua agung sekte kelelawar darah. Kekuatan kami bukanlah hal yang bisa kau anggap remeh. Tetua agung tersebut berkata juga dengan menggunakan qi supaya telinga ketiga pemuda itu dapat mendengar apa yang dia katakan. Meski berusaha menampik hal tersebut, perasaan was-was tetap terasa menusuk-nusuk jantungnya. Oh, kau tetua agung mereka Pak Tua. Tidak mengherankan jika sekte itu sangatlah lemah, karena memiliki seorang pemimpin yang ternyata juga bodoh. Hingga kehancuran sekte kelelawar darah saja kau tidak mengetahuinya. Sahut Bao Chun turut menimpali perkataan tetua agung tersebut untuk memprovokasinya. Benar saja, mendengar perkataan dari Bao Chun membuat tetua agung sekte kelelawar darah meradang seketika. Bajingan, akan kubunuh kalian bocah. Pria tua itu segera melesat ke arah mereka bertiga dengan mengepalkan tangannya.
Namun baru saja dia akan melayangkan pukulannya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Buak, wush. Tubuh tetua agung itu terpental kembali dan terhempas dengan cepat tanpa diketahui penyebabnya, hingga menghantam dinding kubah perlindungan istana kekaisaran. Boom, dror. Kubah pelindung tersebut bergetar selama beberapa saat akibat terhantam tubuh dari tetua agung sekte kelelawar darah. Saudara Yuan Jing, Tang Guangli segera melesat untuk menolong rekan sebayanya itu. Huak. Yuan Jing memuntahkan seteguk darah dari dalam mulutnya. Pria tua itu tampak memegangi dadanya yang terasa sangat sesak akibat terhantam sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Di atas udara, Ling Jin tiba-tiba muncul tepat di mana tetua agung tersebut melesat sebelumnya, dengan kepalan tinju yang masih mengarah ke depan. Kerja bagus Jin, ucap King Long seraya memunculkan kembali cakram apinya. Kali ini dua buah cakram api muncul di kedua telapak tangan pemuda berambut biru itu sekaligus. Melihat gurunya akan kembali beraksi, membuat semangat Bao Chun turut serasa melesat ke langit. Dia segera mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya. Sesaat setelahnya, Bao Chun berubah menjadi pemuda petir. Lalu sebuah tombak petir merah kembali muncul dalam genggaman tangan pemuda itu. Ling Jin juga tidak mau kalah. Dia segera mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya. Satu kedipan mata kemudian, tubuh Ling Jin terbalut kobaran api hitam dan energi kegelapan. Pemuda itu lantas membuat sebuah pedang api hitam di tangan kanannya. Baiklah, saatnya menemui ajal kalian semua dasar manusia-manusia sampah. Ling Jin berteriak lantang dengan menggunakan ki hingga suaranya terdengar menggelegar di atas langit istana. Kemudian penguasa bangsa iblis itu segera melesat ke arah kerumunan pasukan kekaisaran Tang diikuti King Long dan Bao Chun di belakangnya. Hiya, pasukan kekaisaran Tang seketika waspada melihat tiga pemuda berkekuatan tinggi melesat ke arah mereka. Berbagai senjata mereka acungkan ke depan mengarah kepada ketiga pemuda itu. Shoot, shoot. Para prajurit pemanah melesatkan anak panah mereka ke arah ketiganya setelah mendapatkan tanda dari sang jenderal pasukan. Namun sayang, dari ratusan ribu anak panah itu, satu pun tidak ada yang mampu menembus tubuh ketiga pemuda tersebut, karena mereka telah membuat perisai pertahanan masing-masing. Klaang, klaang. Anak panah prajurit kekaisaran terpental ke berbagai arah setelah membentur perisai pertahanan milik ketiga pemuda itu tanpa bisa melukai mereka sedikitpun. Swoosh! Ketiga patriark sekte aliran hitam yang tersisa beserta empat tetua agung dan mengedarkan ki ke tubuh mereka dan segera melesat ke atas untuk menyambut serangan dari ketiga pemuda itu. Sang kaisar juga tidak mau ketinggalan, aura ranah langit tahap puncak merembes dari tubuhnya. Dia lalu melesat menyusul para petinggi sekte aliran hitam dengan didampingi jenderal dan komandannya. Berkat pil-pil, sumber daya serta pelatihan dari Tang Guangli, basis kultivasi Kaisar Tang Xiaoqi meningkat dengan signifikan hanya dalam waktu yang relatif singkat. Ling Jin menyunggingkan senyum sinis melihat para petinggi pasukan musuh melesat ke arah mereka. Long Chun, kalian habisi prajurit beserta anggota sekte mereka. Aku akan menghadapi manusia-manusia sampah itu. King Long dan Bao Chun menganggukkan kepala menanggapi perkataan Ling Jin. Rasakanlah serangan gabungan guru dan murid hebat ini manusia-manusia sialaan. Bao Chun berteriak lantang seraya melesatkan tombak petir merahnya ke arah sekerumunan pasukan kekaisaran Tang. Perkembanganmu sangat baik murid nakal. King Long bergumam dalam hati sebelum turut melemparkan kedua cakram api birunya. Swoosh, whoosh. Dua cakram api milik King Long melesat di belakang tombak petir Bao Chun dengan kecepatan yang mengerikan. Tekanan yang diberikan dari ketiga senjata energi itu membuat para pasukan kekaisaran Tang merasa sedikit tertekan. Semuanya, buat perisai perlindungan gabungan. Salah seorang tetua sekte berteriak lantang. Dia tidak ingin menganggap remeh kekuatan ketiga senjata energi tersebut, sehingga tetua itu tidak mau mengambil resiko. Dalam sekejap, sebuah kubah transparan melingkupi pasukan kekaisaran yang menjadi sasaran tombak petir dan dua cakram api. Namun sayang,
Sesaat setelah itu tombak petir merah menghantam kubah pertahanan gabungan milik para anggota Sekte Aliran Hitam dan menghancurkannya begitu saja. Buom! Bruak! Salah seorang tetua sekte sedikit bernafas lega karena meski kubah pertahanan gabungan mereka hancur, para anggota sekte serta prajurit kekaisaran tidak ada yang terluka. Akan tetapi yang terjadi selanjutnya membuat tetua itu sangat terkejut. Dua cakram api biru milik King Long terlihat melesat ke arah mereka yang kini dalam keadaan tanpa pertahanan. Bahaya! Segera kembali buat kubah pertah. Belum sempat tetua itu menyelesaikan perkataannya, dua cakram api biru menghantam mereka dengan telak hingga menyebabkan dentuman ledakan yang dahsyat. Boom! Ratusan anggota sekte beserta prajurit tewas seketika setelah terkena hantaman dua cakram api milik King Long. Hahaha, rasakanlah itu manusia-manusia tengik, sekarang saatnya menghajar kalian semua. Bao Chun menerjang ke arah sekumpulan pasukan kekaisaran dengan kedua kepalan tangannya yang telah terbalut petir merah. Sementara itu, King Long melesat ke arah pasukan kekaisaran Tang yang berada di sebelah sisi kanan. Dua cakram api biru tampak melesat kembali dan terlihat seperti menempel di kedua telapak tangannya dalam keadaan yang terus berputar-putar dengan sangat cepat. Perasaan senang tersirat di wajah pemuda berambut biru itu, mengingat sudah sangat lama dirinya tidak mengalami pertempuran. Meskipun hanya melawan manusia-manusia lemah, setidaknya rasa rindu itu sedikit dapat terobati. Salah seorang patriark melebarkan jaraknya dengan yang lain dan berniat untuk memberikan serangan jarak jauh kepada Bao Chun, namun Ling Jin tidak membiarkannya begitu saja. Shoot! Lesatan bola energi kegelapan sebesar kepalan tangan melesat ke arah patriark tersebut dengan kecepatan yang sangat mengerikan tanpa sempat dicegah oleh para petinggi pasukan kekaisaran yang lainnya. Boom! Bola energi kegelapan milik Ling Jin menghantam tubuh patriark tersebut dan melenyapkannya tanpa sisa. Para petinggi pasukan kekaisaran Tang berhenti saat itu juga dengan nafas tercekat, melihat betapa cepatnya serangan Ling Jin yang membuat mereka semua tidak kuasa untuk mencegahnya. Belum hilang rasa terkejut mereka, Ling Jin tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di hadapan Tang Guangli dengan menebaskan pedang api hitamnya. Tetua Agung Sekte Serigala Hitam itu terkesiap mendapat serangan dadakan dari Ling Jin. Dia segera menahan tebasan pedang api hitam dengan kapak elemen logam yang telah dia buat sebelumnya. Namun akibat dalam keadaan yang belum terlalu siap, Tang Guangli tidak mampu menahan laju tebasan pedang api hitam milik Ling Jin. Traang! Wush! Boom! Tubuh Tang Guangli terhempas ke bawah dengan sangat cepat dan menghantam di atas permukaan tanah. Sial! Kaisar Tang Xiaoqi mengumpat dengan sangat kesal setelah melihat pamannya terhempas dengan keras akibat serangan Ling Jin. Patriark dan tetua agung semuanya. Kita serang dia secara bersama-sama. Pemuda itu memiliki elemen api hitam. Kurasa akan sulit jika menyerangnya satu lawan satu. Kaisar Tang Xiaoqi berkata yang kemudian ditanggapi anggukan kepala oleh para petinggi sekte aliran hitam itu. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua mulai menerjang untuk mengeroyok Ling Jin di atas udara. Sementara Tang Guangli segera melesat bergabung kembali dengan para petinggi pasukan kekaisaran setelah memulihkan kondisinya. Ling Jin menyeringai saat melihat mereka melesat ke arahnya secara bersama-sama. Bagus. Dengan begitu, aku bisa membunuh kalian semua sekaligus, gumam pemuda itu dalam hati. Lalu dia mengedarkan 40% ki ke seluruh tubuhnya. Duem, wush. Ledakan energi teredam seorang Raja Dewa menyebar dari dalam tubuh pemuda itu dan menghempaskan Kaisar Tang Xiaoqi beserta yang lainnya hingga beberapa meter ke segala arah. Raja Dewa, salah satu tetua agung sekte aliran hitam bergumam seraya memegangi dadanya yang terasa sedikit sesak akibat hempasan energi milik Ling Jin. Wajah ke-10 orang itu berubah pucat seketika. Meski 4 tetua agung telah mencapai tingkat ranah Dewa Langit, namun kekuatan seorang kultivator Raja Dewa masih jauh dari jangkauan mereka, terlebih lagi bagi Kaisar Tang Xiaoqi beserta komandan dan jenderalnya. Sekarang hadapilah aku. Ling Jin berteriak lantang hingga suaranya terdengar menggelegar di atas langit istana Kekaisaran Tang.
Kemudian pemuda itu menerjang ke arah mereka dengan menebaskan pedang api hitamnya. Swoosh, plaang, kreash, Salah seorang tetua sekte aliran hitam tertebas pada bagian bahu setelah senjatanya tidak mampu menghadang laju tebasan pedang api hitam tersebut. Kejadian selanjutnya membuat para petinggi pasukan kekaisaran membelalakkan mata mereka. Api hitam itu tidak padam dan terus membakar tubuh tetua tersebut hingga habis tidak tersisa. Gluk, tanpa tersadar, Tang Guangli menelan ludahnya dengan kasar. Baru kali ini dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kedahsyatan dari api hitam. Benar-benar mengerikan, batin tetua agung sekte serigala hitam itu. Namun sesaat kemudian dia segera tersadar dari keterkejutannya. Semuanya, serang dia! Tang Guangli berteriak lantang lalu menerjang Ling Jin dengan kapak elemen logamnya diikuti para petinggi pasukan kekaisaran yang lain. Shoot! Traang! Traang! Duar! Ling Jin melayani serangan-serangan jarak dekat mereka dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Terlihat dirinya tidak kesulitan sama sekali menghadapi Tang Guangli beserta yang lainnya. Sekalipun sudah mengeroyok Ling Jin, namun mereka semua tampak kewalahan dengan serangan balik yang dilancarkan pemuda itu. Tekanan energi yang merembes dari api hitam membuat mereka merasakan kesulitan. Sementara itu di daratan, Bao Chun dan King Long terlihat masih sibuk membunuh para pasukan kekaisaran Tang, baik itu anggota sekte aliran hitam maupun prajurit-prajurit istana. 1000 tombak penguasa petir. Bao Chun menengadahkan kedua tangan ke atas seraya meneriakkan jurusnya dengan lantang. Lalu, di atas pemuda itu muncul tombak-tombak petir merah dalam jumlah yang sangat banyak. Tanpa basa-basi, Bao Chun segera melesatkan tombak-tombak petir merahnya ke arah kerumunan pasukan kekaisaran. Tombak-tombak petir merah itu melesat ke bawah dengan sangat cepat dan menghantam mereka tanpa ampun. Bumem, buom, Suara ledakan-ledakan serta teriakan terdengar seiring terhujamnya para pasukan kekaisaran oleh tombak-tombak petir merah milik Bao Chun. Tidak terhitung jumlah korban yang tewas akibat serangan pemuda petir tersebut. Di sisi kanan, King Long tidak mau kalah dengan muridnya. Hanya saja, dia tampak masih menahan kekuatannya agar dapat merasakan sensasi pertempuran. 2 buah cakram api biru milik King Long terlihat masih terus melesat dengan sendirinya dan membunuh para pasukan musuh, seolah-olah cakram-cakram api itu memiliki pikiran sendiri. Suasana kota Zongyang menjadi gempar akibat pertempuran itu. Para penduduk terlihat cemas dan khawatir akan keselamatan nyawa mereka. Suara-suara dentuman ledakan dapat mereka dengar dengan jelas. Hampir semua penduduk masuk ke dalam rumah karena rasa takut yang menghampiri. Buak, duem, Bao Chun terus melancarkan serangan-serangan jarak dekatnya tanpa jeda. Dengan elemen petir merahnya, para pasukan kekaisaran terlihat tidak mampu mengimbangi kecepatan dan keganasan dari pemuda petir itu, sekalipun mereka telah mengerahkan segenap kekuatannya. Sementara itu, King Long tampak mengangkat tangan kanannya ke atas selama beberapa saat. Lalu sebuah telapak kaki singa raksasa yang terbuat dari kobaran api biru muncul di atas langit. Kondisi alam menjadi kacau saat King Long mengeluarkan salah satu jurusnya. Angin bertiup dengan kencang, daratan turut bergetar akibat energi yang terkandung dalam telapak kaki singa raksasa itu. Semua mata pasukan kekaisaran terbelalak melihatnya. Perasaan takut dan cemas kini mulai menyeruak di hati para pasukan kekaisaran Tang sekaligus. Sekejap kemudian, King Long mengayunkan tangannya ke bawah. Saat itu juga telapak kaki singa raksasa itu menghujam pasukan musuh dengan kejam. Wush, buom. Seketika itu, ratusan ribu pasukan kekaisaran Tang tewas setelah jurus King Long mengenai mereka. Baik itu yang terhujam langsung, maupun yang hanya terkena energi api biru, mereka seketika turut terbakar hingga lenyap tanpa sisa. Di atas langit istana kekaisaran Tang, Ling Jin masih bertempur melawan para petinggi pasukan kekaisaran dengan tenang. Tidak terlihat sedikit pun ekspresi ketakutan yang tersirat dari wajah tampan pemuda itu. Justru kebalikannya, kesemua lawan-lawan Ling Jin terlihat pontang-panting meladeni serangan-serangan yang dilancarkan pemuda itu dengan sangat gencar.
Berbagai serangan jarak dekat maupun jarak jauh terus dilesatkan Ling Jin kepada para petinggi pasukan Kekaisaran Tang. Perbedaan jarak kekuatan memang tidak dapat berbohong. Meski telah mengerahkan segenap kekuatan, namun mereka belum juga dapat melukai pemuda itu sedikitpun. Hingga tidak lama berselang, para petinggi pasukan Kekaisaran Tang melakukan serangan gabungan dengan harapan dapat memberikan luka atau sekedar mendesak Ling Jin. Shoot, 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 shoot. Berbagai bentuk jurus melesat ke arah Ling Jin dengan cepat. Pemuda bermata emas itu tidak hanya tinggal diam. Dia mengedarkan 40% ki ke dalam kepalan tangannya dan mengeluarkan jurus tinju Dewa Iblis. Lalu, Ling Jin melesatkannya ke arah serangan gabungan milik lawan-lawannya. Duem, energi mereka saling berbenturan hingga menyebabkan dentuman ledakan yang keras. Daratan di bawah mereka bergetar selama beberapa saat. 4 tetua agung terhempas beberapa puluh meter ke segala arah sebelum menstabilkan kembali tubuh mereka seraya memegangi dada yang terasa sangat sesak. Sementara Kaisar Tang Xiaoqi beserta para patriark dan 2 bawahannya terhujam ke atas permukaan tanah dalam keadaan terluka. Hoak! Kaisar Tang Xiaoqi memuntahkan darah dari dalam mulutnya pertanda tubuh bagian dalam telah terluka. Dadanya terasa sangat sesak hingga menyebabkan kaisar muda itu kesulitan untuk bernafas. Nasib tragis menimpa komandan pasukan kekaisaran. Dirinya tampak sudah tergeletak tidak bernyawa dengan keadaan sebagian tubuhnya yang telah hancur. Bajingan ini benar-benar sangat kuat. Siapakah dia sebenarnya? Aku seperti merasakan aura seorang iblis yang terpancar dari dalam tubuhnya. Tang Guangli berkata kepada yang lainnya selepas memulihkan kondisi tubuhnya. Aku juga tidak mengetahuinya. Namun kurasa, apa yang dia katakan sebelumnya adalah kebenaran saudara Li. Mengingat kekuatan yang dimilikinya, tidak mustahil dia bisa menghancurkan sekte-sekte pendukung kekaisaran, jawab salah seorang tetua agung seraya mengusapi bekas darah yang mengalir dari sela-sela bibirnya. Tampak nafas dari keempat tetua agung itu terengah-engah. Baru pertama kali ini mereka bertemu dengan seorang monster yang begitu kuat di usianya yang masih sangat muda. Bahkan dia mampu melukai mereka semua hanya seorang diri saja. Sudah tidak ada cara lain lagi. Terpaksa aku harus mengeluarkan jurus itu, gumam Tang Guangli dalam hati sambil mengambil jarak dari ketiga tetua agung yang lainnya. Pria tua itu kemudian mengedarkan 90% ki sekaligus ke seluruh tubuhnya. Lalu dia membuat beberapa gerakan tangan yang rumit selama beberapa saat. Tidak lama berselang, tiba-tiba di belakang tubuh Tang Guangli muncul siluet seekor serigala besar yang terbuat dari elemen logam hitam mengkilat dengan kedua matanya yang berwarna merah menyala. Siluet serigala itu menatap Ling Jin dengan sangat tajam, seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Paman, apa yang kau lakukan? Kaisar Tang Xiaoqi berteriak saat melihat pamannya menggunakan jurus tertinggi yang dimiliki oleh keluarga Tang secara turun-temurun. Wajahnya tampak menyiratkan rasa kekhawatiran. Dia tahu penguasaan pamannya terhadap jurus itu belum sempurna. Jika dipaksakan, akibatnya akan sangat fatal. Ki dalam tubuh Tang Guangli akan menjadi kacau dan tidak menutup kemungkinan dapat menghancurkan dantiannya sendiri. Tidak ada cara lain lagi. Bocah sialan itu adalah kultivator Raja Dewa. Jurus-jurus biasa tidak akan mempan terhadapnya. Tang Guangli berkata lantang tanpa mengalihkan pandangannya ke arah Ling Jin. Ketiga tetua agung terlihat paham akan maksud perkataan Tang Guangli. Mereka bertiga membenarkan hal tersebut, karena sampai detik ini serangan-serangan mereka benar-benar tidak berpengaruh terhadap Ling Jin. Saudara Li, kita hancurkan bajingan keparat itu bersama-sama. Salah seorang tetua agung berseru seraya mengedarkan hampir 100% ki ke seluruh tubuhnya. Kedua tetua agung yang lain terlihat segera melakukan hal yang sama. Hingga beberapa saat setelahnya, muncul siluet gorila yang terbuat dari elemen tanah, godam palu api, serta ular kobra angin yang mengandung racun di belakang tubuh ketiga tetua agung itu. Melihat keempat siluet raksasa itu tidak membuat Ling Jin gentar, justru tatapan mata sang penguasa bangsa iblis itu terlihat sinis saat melihatnya.
Lalu terdengar gumaman lirih yang keluar dari mulutnya, dasar lemah. Seraya mengangkat kedua tangan menengadah ke atas, Ling Jin berteriak lantang dengan menggunakan ki hingga membuat suaranya menggelegar. Bukalah mata kalian lebar-lebar. Inilah yang disebut kekuasaan. Dewa Iblis mengguncang langit, gruar. Di belakang tubuh Ling Jin, muncul siluet iblis raksasa yang sangat besar berzirah perang, dengan mahkota hitam di kepalanya dan menggenggam sebuah pedang berwarna merah darah. Sekujur tubuh iblis raksasa itu terdapat retakan-retakan magma dan terlihat ada jiwa-jiwa yang seakan-akan meminta untuk dibebaskan di dalamnya. Siluet tersebut diselubungi kobaran api hitam dengan segala bentuk aura yang sangat terkutuk. Pertempuran di daratan terhenti akibat kemunculan sosok siluet iblis raksasa itu. Para pasukan kekaisaran memandanginya dengan perasaan takut yang mendalam. Iblis. Kaisar Tang Xiaoqi bergumam dalam hati saat melihat sang iblis raksasa dengan tatapan matanya yang menyiratkan ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiri punggung kaisar muda itu. King Long dan Bao Chun seperti sudah paham dengan situasi tersebut, yaitu mengakhiri pertempuran. Mereka berdua segera kembali melakukan pembantaian kepada lawan-lawan yang tersisa di tengah-tengah rasa keterkejutan para pasukan kekaisaran Tang. Yuan Jing yang juga terlihat di antara para pasukan itu pun tidak luput dari kekejaman King Long. Dia membunuh tetua agung sekte kelelawar darah tersebut hanya dalam sekali serangan. Sementara Bao Chun tampak menggunakan tombak petir merah agar dapat membunuh pasukan musuh dengan cepat. Kegilaan pemuda petir itu saat bertempur membuat mereka tidak berkutik sama sekali. Terlebih akibat rasa takut yang masih menguasai selepas melihat siluet iblis raksasa milik Ling Jin. Di atas langit istana kekaisaran, tubuh keempat tetua agung bergetar hebat begitu mereka melihat sosok iblis raksasa yang sangat mengerikan itu. Dalam keadaan gemetaran, keempatnya terus menopang siluet-siluet besar yang berada di belakang tubuh mereka. Semakin lama, semakin terasa energi dari keempat siluet tersebut melemah akibat aura terkutuk yang merembes dari dalam tubuh siluet sang iblis raksasa tersebut. Merasa sudah hampir berada di ambang batas, Tang Guangli berteriak kepada ketiga tetua agung yang lainnya, "Sekarang." Keempat pria tua itu melesatkan jurus-jurus tertinggi mereka ke arah Ling Jin. Mereka hanya bisa berharap jika keempat siluet itu mampu untuk setidaknya menahan sang iblis raksasa, mengingat energi kekuatan maupun ukurannya yang jauh lebih besar dari siluet-siluet milik mereka. Melihat musuh telah melesatkan jurus-jurus mereka, Ling Jin pun tidak mau kalah. Dia mengayunkan kedua tangannya ke arah lawan. Waktu terasa terhenti selama sepersekian detik, suasana mendadak terasa sangat sunyi saat sang iblis raksasa dalam posisi bertempur. Lalu sesaat setelahnya, siluet iblis raksasa milik Ling Jin melesat dengan posisi siap menebaskan pedangnya ke arah musuh. Wush! Groarur! Sang iblis raksasa menerjang ke arah empat siluet itu dengan gagah berani. Sorot matanya menatap mereka dengan tatapan yang hina, seolah oleh siluet-siluet itu hanyalah debu baginya. Begitu hampir bertabrakan dengan keempat siluet itu, sang iblis raksasa menebaskan pedangnya secara horizontal ke arah mereka. Shoot! Boom! Suara ledakan yang sangat dahsyat terdengar hingga 4 kali begitu tebasan pedang sang iblis raksasa mengenai dan menghancurkan mereka hanya dalam sekali tebasan. Tidak hanya sampai di situ saja, energi tebasan pedang raksasa itu terus melesat ke arah Tang Guangli dan yang lainnya. Keempat pria tua itu terlihat sudah pasrah dan bersiap menyambut kematian mereka. Hingga tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan yang menyayat hati dari keempat tetua agung sekte aliran hitam saat energi tebasan pedang sang iblis raksasa mengenai mereka. Keempat tubuh tetua agung sekte aliran hitam itu lenyap tanpa sisa dalam waktu sekejap. Paman! Kaisar Tang Xiaoqi berteriak histeris melihat paman beserta ketiga tetua agung yang lainnya telah binasa. Namun, satu kedipan mata kemudian, kepala kaisar muda itu tiba-tiba terlepas tanpa dia sadari penyebabnya. Kuung! Dua cakram api biru milik King Long kembali melesat untuk mencari korban selanjutnya setelah memenggal kepala kaisar Tang Xiaoqi. Di atas langit,
Tubuh sang iblis raksasa dalam posisi sedikit membungkuk ke depan bertumpu kaki kanan, dengan kaki kirinya lurus ke belakang. Sementara tangan kanannya yang menggenggam pedang, mengarah jauh lurus ke samping kanan. Setelah beberapa saat kemudian, siluet iblis raksasa itu berubah menjadi kabut hitam dan lenyap terbawa angin. Pembantaian di bawah masih berlanjut, dan terlihat belum akan berhenti, sekalipun Kaisar Tang Xiaoqi telah tewas. Pasukan kekaisaran yang awalnya berjumlah jutaan orang, kini hanya menyisakan beberapa puluh ribu orang saja. Dari atas langit istana kekaisaran, Ling Jin bisa melihat wajah-wajah putus asa dari para pasukan itu dengan jelas. Raut-raut wajah yang menyiratkan kepasrahan akan kematian mereka. Long Chun, hentikan! Ling Jin tiba-tiba berteriak dengan lantang kepada King Long dan Bao Chun sehingga menyebabkan pertempuran di daratan terhenti. Pemuda bermata emas itu kemudian turun menghampiri mereka berdua. Ada apa Jin? King Long bertanya dengan ekspresi wajah keheranan. Hal sama ditunjukkan Bao Chun melalui raut wajahnya. Lihatlah mereka. Ling Jin berkata seraya mengamati seluruh para pasukan istana kekaisaran yang seperti telah kehilangan semangat hidup. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak berniat untuk melakukan lagi. Ling Jin terus memperhatikan mereka dengan seksama selama beberapa saat, sebelum perkataan yang keluar dari mulutnya mengejutkan King Long dan Bao Chun. Jika kalian semua benar-benar ingin menyerah, aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ling Jin berkata dengan sangat lantang kepada para pasukan kekaisaran Tang, baik itu kultivator maupun prajurit-prajurit istana yang tersisa. Apa, Jin? Apa maksudmu? King Long dan Bao Chun tampak kebingungan dengan sikap Ling Jin. Namun pemuda tampan itu tidak menggubris mereka karena dia telah memiliki rencana untuk kedepannya. Dia lalu kembali melanjutkan perkataannya, tapi ada syaratnya. Ucap Ling Jin seraya mengitarkan pandangan mata ke seluruh sisa pasukan kekaisaran. Kalian harus bersumpah setia kepadaku. Ucap Ling Jin mengakhiri perkataannya. Tanpa berpikir dua kali, puluhan ribu sisa pasukan kekaisaran segera menjatuhkan senjata mereka dan bersujud kepada Ling Jin. Terima kasih Tuan telah mengampuni nyawa kami. Kami bersumpah setia kepada Tuan. Mulai sekarang hidup kami adalah milik Tuan. Salah seorang kultivator aliran hitam berbicara mewakili para pasukan kekaisaran. Jin. King Long tidak melanjutkan perkataannya. Keputusan yang diambil Ling Jin sama sekali tidak terduga olehnya. Ling Jin tersenyum melihat kebingungan King Long. Kemudian dia menjelaskan, jika King Long dan Bao Chun membunuh mereka semua, maka kekuatan kekaisaran Tang akan sangat lemah. Dia khawatir jika hal ini akan dimanfaatkan oleh kekuatan yang lain, selama dia tidak berada di sini. Dan lagi, aku telah memiliki rencana terhadap kekaisaran ini Long, ujar Ling Jin mengakhiri penjelasannya. King Long dan Bao Chun manggut-manggut mendengar perkataan Ling Jin. Mereka berdua kini arah pembicaraan pemuda bermata emas itu. Aku rasa kau ada benarnya Jin. Membangun sebuah kekuatan tidaklah mudah. Baiklah, aku setuju dengan keputusanmu ini, ucap King Long seraya menyunggingkan senyumannya. Aku juga setuju Jin, sahut Bao Chun. Ling Jin menganggukkan kepala menanggapi perkataan dari mereka berdua. Kemudian dia kembali mengalihkan pandangan kepada para pasukan yang masih dalam posisi sujud mereka. Kalian semua berdirilah. Ling Jin memberi perintah kepada para pasukan itu. Mendengar perintah Ling Jin, mereka semua segera kembali berdiri. Namun para pasukan itu tetap menundukkan kepala tanpa berani menunjukkan wajah mereka kepada pemuda tersebut. Untuk kalian para kultivator, mulai sekarang kalian adalah prajurit kekaisaran ini. Apa kalian paham? Tanya Ling Jin dengan tatapan mata yang terus mengarah kepada para kultivator aliran hitam yang tersisa. Kami bersedia Tuan, jawab mereka serempak. Bagus. Sekarang kalian kumpulkan semua mayat-mayat itu menjadi satu sekarang juga. Perintah Ling Jin kepada para pasukan kekaisaran seraya mengalihkan pandangan ke arah sekelilingnya. Tampak tumpukan mayat di beberapa tempat serta mayat-mayat dari jutaan pasukan yang bergelimpangan di mana-mana.
Tanah depan istana kekaisaran berubah menjadi layaknya sungai darah akibat banyaknya korban yang tewas karena keganasan King Long dan Bao Chun. Tuan, banyak di antara kami yang memiliki elemen angin. Kami akan mengumpulkan mayat-mayat itu dengan menggunakan elemen kami. Salah seorang kultivator tiba-tiba berkata kepada Ling Jin. Baiklah, lakukan dengan cepat, jawab Ling Jin singkat. Setelah itu, ratusan kultivator berelemen angin segera melaksanakan perintah dari tuan baru mereka. Mayat-mayat yang berserakan mereka angkat sekaligus dengan menggunakan angin dan menumpuknya menjadi beberapa tumpukan hingga membentuk beberapa gunungan mayat yang tinggi. Dari dalam pintu gerbang istana, terlihat para pelayan istana berjalan mendekat ke arah Ling Jin beserta yang lainnya dengan gemetaran. Raut wajah trauma tampak tersirat sangat jelas di wajah mereka. Melihat para pelayan itu mendekat, Ling Jin segera bergegas menghampiri mereka. Tuan, mohon ampuni nyawa kami. Salah seorang pelayan berkata dan segera bersujud kepada Ling Jin diikuti oleh yang lainnya. Kalian semua berdirilah, ucap Ling Jin. Setelah para pelayan itu kembali berdiri, Ling Jin kembali berkata, aku tahu kalian tidak bersalah. Kalian hanya menjalankan perintah dari tuan kalian. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk menyakiti kalian semua. Tuan, terima kasih, ucap pelayan itu lagi. Tidak berselang lama, seorang kultivator aliran hitam menghadap Ling Jin dan melaporkan jika proses pengumpulan mayat-mayat telah selesai dilakukan. Kalian semua tunggu di sini sebentar, kata Ling Jin kepada para pelayan itu sebelum beranjak menghampiri tumpukan-tumpukan mayat yang telah terlihat menggunung. Ling Jin segera mengeluarkan api hitamnya dan membakar gunungan-gunungan mayat itu agar tidak menimbulkan penyakit. Asap membumbung tinggi memenuhi udara. Bau menyengat khas daging yang terbakar menyebar ke segala arah. Hoek, hoek, banyak prajurit yang merasakan mual dan muntah-muntah. Sementara beberapa pelayan telah jatuh pingsan akibat tidak kuat menghirup bau mayat-mayat terbakar yang sangat menyengat itu. Bao Chun segera melesat ke arah salah seorang pelayan cantik yang terlihat terhuyung-huyung tubuhnya. Terima kasih tuan, ucap pelayan cantik itu dengan lirih sebelum dia pingsan dalam pelukan Bao Chun. Kalian semua, bantu aku membawa pelayan-pelayan yang pingsan ini. Perintah Bao Chun kepada beberapa orang prajurit yang berada di dekatnya. Baik tuan, jawab prajurit-prajurit itu serempak. Bao Chun segera menggendong pelayan cantik itu masuk ke dalam istana. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, terdengar suara keributan dari para prajurit yang dia perintahkan sebelumnya. Hei, ini bagianku. Enak saja, kau temani tuan kita membakar mayat-mayat itu. Minggir kalian semua, aku juga ingin menggendong mereka. Apa yang kalian lakukan? Bao Chun membentak para prajurit yang terlihat tengah saling berebut untuk menggendong pelayan-pelayan perempuan yang pingsan itu. Gluk, prajurit-prajurit itu menelan ludah mereka mendengar bentakan dari Bao Chun. Kalian berlima, bawa pelayan-pelayan yang pingsan. Yang lain, menyingkirlah, imbuh Bao Chun setelahnya. Lalu dia kembali beranjak masuk ke dalam istana diikuti kelima prajurit yang masing-masing telah menggendong pelayan-pelayan tersebut. Baiklah, sudah beres. Ling Jin bergumam setelah selesai membakar semua mayat-mayat itu dengan menggunakan api hitamnya tanpa sisa. Hanya saja, genangan-genangan darah masih terlihat di beberapa bagian tempat. Kalian semua bersihkan darah-darah itu. Perintah Ling Jin sesaat setelahnya lalu kembali menghampiri para pelayan istana bersama King Long. Apa rencana kalian selanjutnya? Tanya King Long begitu dia dan Ling Jin sampai di depan mereka semua. Kami tidak tahu tuan. Sebelumnya, kami semua adalah gadis-gadis yang diambil paksa oleh prajurit kekaisaran. Orang tua kami juga telah terbunuh. Jadi, kami tidak tahu tujuan kami selanjutnya. Pelayan itu menjeda perkataannya. Air mata mulai menetes dari dua mata pelayan itu karena teringat nasib tragis yang menimpa keluarganya. Tapi jika tuan tidak menginginkan kami akan pergi dari istana ini tuan, imbuhnya kemudian. Mereka benar-benar sangat keterlaluan. Ling Jin menghela nafasnya mendengar cerita singkat dari pelayan itu.
Lalu dia menyunggingkan senyumnya dan kembali berkata, siapa bilang aku akan mengusir kalian? Kalian tetap akan bekerja di istana ini. Tuan, terima kasih, ucap pelayan itu seraya membungkukkan badannya diikuti oleh para pelayan yang lain yang ditanggapi anggukan kepala oleh Ling Jin. Bao Chun dan kelima prajurit terlihat berjalan mendekati mereka setelah mengantarkan para pelayan yang pingsan ke dalam istana. Jin, apa semua sudah beres? Tanya Bao Chun kemudian. Hanya saja, salah satu di antara kita bertiga harus tetap berada di sini mengatur kekaisaran untuk sementara waktu. Mendengar perkataan Ling Jin, Bao Chun menjadi sedikit salah tingkah. Dia khawatir jika Ling Jin akan menyuruhnya tinggal di istana. Mengatur kekaisaran, itu adalah hal yang tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam benaknya. Yang selalu dia pikirkan hanyalah bertarung dan makan, serta seorang gadis. Hehehe, Jin, guru tampan, kalian tahu sendiri kan bagaimana aku ini? Tanya Bao Chun seraya menyunggingkan senyuman yang memperlihatkan deretan gigi-giginya. King Long mengendikkan matanya dengan malas karena dia tahu maksud dari perkataan muridnya itu. Ya, aku yang akan tinggal di sini sementara waktu. Tapi ingat, kalian jangan lama-lama dan segeralah kembali ke sini. Hahaha, guru tampan memang yang terbaik. Bao Chun berteriak kegirangan. Terima kasih Long, ucap Ling Jin. Tidak masalah, jawab King Long singkat. Tuan, salah seorang pelayan berkata, akan tetapi dia tidak melanjutkan perkataannya karena merasa ragu untuk menyampaikannya kepada Ling Jin. Ada apa? Tanya Ling Jin menyelidik. Itu tuan, di dalam kamar kaisar. Pelayan itu menjeda perkataannya karena disela oleh Bao Chun. Kau tenang saja, biar aku yang memeriksanya, ucap pemuda berambut merah itu membusungkan dadanya sebelum melangkahkan kakinya secepat kilat menuju istana. Tidak lama berselang, Bao Chun kembali dengan ekspresi wajah yang sangat pucat. Kedua matanya melebar dengan sempurna. Pemuda itu terlihat seperti orang linglung. Chun, kau kenapa? Ling Jin bertanya dengan perasaan cemas. Jin, di dalam kamar. Di dalam kamar. Bao Chun tidak melanjutkan perkataannya. Ada apa di dalam kamar? Cepat katakan. Sela King Long tidak kalah cemasnya dengan Ling Jin. Guru lihat saja sendiri. Aku benar-benar tidak berani kembali masuk ke sana. Bao Chun berkata dengan sedikit terbata. Tanpa banyak basa-basi, King Long segera melesat masuk ke dalam istana untuk memeriksa kamar yang dimaksudkan oleh muridnya itu. Chun, katakan padaku, ada apa sebenarnya? Tanya Ling Jin kembali. Fiu. Bao Chun mengambil nafas lalu membuangnya kembali. Di dalam kamar kaisar bangsat itu ada banyak sekali wanita-wanita penghibur yang sangat ganas. Aku rasa sepertinya mereka telah terpengaruh oleh pil gejolak jiwa perangsang, ucap Bao Chun. Lalu King Long, Ling Jin tidak menghentikan kata-katanya. Tidak lama kemudian, dia terbahak-bahak sambil memegangi perutnya yang mulai terasa sakit. Bahahaha, aku tidak bisa membayangkan nasib King Long di dalam sana. Kau benar-benar sangat cerdas Chun, ucap Ling Jin dalam tertawanya. Sebelumnya aku memang berpura-pura ketakutan agar membuat guru tampan merasa penasaran. Sahut Bao Chun dengan tertawa terpingkal-pingkal. Benar saja, tidak lama berselang, terdengar sebuah suara seperti orang yang sedang mengumpat kesal. Anak tidak tahu diri, bisa-bisanya aku tertipu olehnya, teriak King Long dengan sangat marah. Oh tidak, Jin, bagaimana ini? Wajah Bao Chun berubah memucat saat mendengar suara itu semakin dekat. Ling Jin yang masih belum bisa menghentikan tawanya mengerti maksud dari perkataan Bao Chun. Hahaha, baiklah, kita pergi dari sini, jawab Ling Jin seraya memegangi bahu Bao Chun dan menghilang dari tempat itu tanpa berpamitan kepada para pelayan. Di mana bocah itu? Tanya King Long kepada para pelayan. Tampak baju biru langit miliknya dalam keadaan berantakan dan robek sana-sini. Bagian lengan kanan baju pemuda itu bahkan sudah menghilang dari tempatnya. Dengan tubuh gemetaran, salah satu pelayan menjawab pertanyaan King Long, Maaf tuan. Tadi kedua tuan itu tiba-tiba menghilang saat mendengar suara tuan.
Mendengar jawaban dari pelayan tersebut membuat King Long mendenguskan nafasnya dengan kasar. Lalu sesaat setelahnya, terdengarlah sebuah suara yang sangat menggelegar hingga memenuhi langit istana kekaisaran. Dasar murid sialaan. Dan kita langsung beralih ke tempat Ling Jin dan Bao Chun, tetua alurmu. Jin, apa rencana kita selanjutnya? Bao Chun bertanya dengan mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Saat ini dirinya serta Ling Jin tengah berada di dalam sebuah kamar penginapan dan sedang makan untuk mengisi perut mereka. Selepas pertempuran beberapa waktu yang lalu, mereka memutuskan untuk membersihkan tubuh dan beristirahat sejenak. Sebelumnya, kehadiran dua pemuda itu di penginapan menjadi perhatian semua pengunjung. Bagaimana tidak, seluruh tubuh mereka berlumuran darah dengan bau menyengatnya yang memenuhi ruangan. Manajer penginapan sebenarnya juga ingin melarang keduanya memasuki penginapan mengingat bagaimana penampilan mereka. Namun begitu melihat Ling Jin memperlihatkan koin kristal untuk membuktikan jika dia mampu membayar biaya menginap, manajer penginapan itu segera mengurungkan niatnya dan bergegas mengantarkan mereka menuju kamar. Aku ingin menemui Dewa Yaopin, jawab Ling Jin sebelum memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Kenapa kau ingin menemui guru cerewet itu? Bao Chun kembali bertanya kepada sahabatnya. Ling Jin menenggak araknya. Sesaat setelahnya pemuda itu berkata jika dia ingin menjadi seorang alkemis dan akan meminta petunjuk kepada Yaopin. Dia merasa tidak ada salahnya jika meminta pencerahan kepada pensiunan dewa obat tersebut. Selain itu, Ling Jin juga akan berlatih melalui Seng Huo Quan. Baiklah jika kau ingin menemuinya. Tapi aku tidak akan ikut mendengarkan ceramah dari guru, ucap Bao Chun. Masih teringat dengan jelas di benak pemuda itu bagaimana cerewetnya Yaopin. Dia terlihat trauma saat mengingat dirinya diberi pencerahan selama 7 hari 7 malam tanpa istirahat bahkan untuk sekedar minum sekalipun. Jika disuruh untuk memilih di antara dihajar atau diberi ceramah, maka Bao Chun sudah pasti akan memilih yang pertama yaitu dihajar. Mendengarkan pencerahan-pencerahan dari gurunya itu benar-benar membuatnya merasa tersiksa. Di waktu yang sama, 5 orang pemuda bertopi anyaman bambu terlihat tengah memasuki tempat makan di lantai bawah penginapan di mana Ling Jin dan Bao Chun menginap. Mereka berlima tidak lain adalah kelima pangeran neraka yang masih mencari keberadaan pemilik pedang dosa yang mana sampai detik ini belum juga dapat ditemukan. Kakak, sampai kapan kita harus terus mencari keberadaannya? Sudah beberapa tahun ini kita mencari, tapi tidak kunjung juga menemukan pemilik pedang itu, tanya si bungsu Sandong Ze. Terlihat wajah pemuda itu terlihat kusut dan sudah mulai kehilangan kesabarannya. Hah, orang itu seperti iblis saja, susah sekali ditemukan, keluh Sandong Ze. Pulanglah ke neraka jika kau sudah bosan. Tapi jika ayah menghukummu, aku tidak akan membantu. Jian Fu menjawab dengan ketus. Kau tahu sendiri bukan jika pedang itu sangat diinginkan ayah. Imbuhnya kemudian. Raut wajah Sandong Ze berubah saat itu juga begitu mendengar Jian Fu menyebut ayah mereka. Aku hanya bercanda saja kakak. Hehehehe. Permisi tuan muda sekalian, apa yang ingin kalian pesan? Seorang pelayan wanita berkata setelah menghampiri mereka berlima. Bawakan kami 5 guci arak terbaik yang kalian miliki, jawab Xiong Shu singkat. Baik tuan, akan segera saya siapkan. Pelayan itu lalu bergegas mengambilkan pesanan mereka. Sandong Ze melirik ke arah pelayan wanita itu dengan sebuah senyuman licik yang terukir di wajah pemuda itu. Dia lalu menamparkan telapak tangan kirinya di udara. Plak. Pelayan wanita tersebut terkesiap sangat kaget saat merasa ada yang menampar pantatnya. Dia segera membalikkan badan ke arah belakang. Wajahnya berubah merah padam saat itu juga. Kau, dasar laki-laki mesum, pelayan wanita itu berkata dengan sangat geram. Kemudian dia menampar seorang pelayan pria yang kebetulan berjalan di belakangnya untuk menyiapkan pesanan dari pengunjung lain. Plak. Tamparan pelayan wanita itu mendarat di pipinya dengan telak dan meninggalkan bekas merah. Aduh, apa yang kau lakukan? Pelayan pria itu memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan dari pelayan wanita itu. Di saat yang sama,
dia juga merasa kebingungan karena rekannya itu menampar pipinya tanpa alasan. Berlagak bodoh setelah melecehkanku. Kau pikir aku wanita murahan? Hah? Ucap pelayan wanita tersebut. Apa maksudmu? Siapa yang mau melecehkan? Jawab pelayan pria membela dirinya. Suasana menjadi sedikit gaduh setelahnya akibat percekcokan kedua pelayan penginapan itu, hingga tidak lama berselang manajer penginapan mendatangi mereka berdua. Sudah cukup, kalian ini mau bekerja atau mau ribut? Manajer penginapan itu terlihat marah melihat sikap keduanya. Tuan, dia menampar pantatku, ucap pelayan wanita itu dengan lantang. Mendengar perkataannya, semua pengunjung sontak melihat ke arah pelayan pria dengan tatapan membunuh. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku berani bersumpah atas nama dewa. Pelayan pria itu berkata setelah mendapati dirinya tengah ditatap oleh semua pengunjung kecuali 5 pemuda yang duduk tepat di bawah tangga penginapan. Entah kenapa hari ini dia merasa sangat sial. Kau itu harusnya menghormati wanita. Wah, di balik sikapnya yang pendiam, ternyata sifatnya sangat menjijikkan. Hei mesum, apa tanganmu itu mau aku potong? Para pengunjung mulai mengeluarkan perkataan-perkataan mereka dengan kesal kepada pelayan pria yang masih terlihat kebingungan itu. Tuan, aku benar-benar tidak melakukannya. Pelayan pria itu berkilah karena dirinya memang tidak pernah menampar pantat pelayan wanita tersebut. Masih berpura-pura bodoh. Apa mau aku potong anumu itu? Kata pelayan wanita menaikkan suaranya. Aku bilang cukup. Manajer penginapan membentak mereka berdua. Kembali bekerja sekarang. Masalah ini kita bahas nanti. Ucapnya sebelum beranjak kembali ke ruangannya dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Kakak, apa perlu kita bergerak dengan cara berpencar? Mungkin dengan begitu kita dapat menemukannya lebih cepat, ucap Zei mengeluarkan pendapatnya. Tidak, jangan dulu. Aku merasakan beberapa kekuatan tinggi berada di dunia tengah ini. Sementara waktu kita tetap bergerak bersama-sama, jawab Jian Fu. Tapi, kakak tahu sendiri bukan bagaimana ayah. Dia sangat tidak sabaran. Aku saja sampai lupa sudah berapa kali ayah menyuruh kita agar lekas menemukannya. Dipikir mencari orang itu sangat mudah apa, gerutu Sandong Ze. Suo Huangze menghela nafas mendengar keluhan adiknya. Kau bersabarlah sedikit, ayah berjanji akan memberi kita hadiah jika bisa menemukan orang itu. Kurasa hadiah itu bukanlah sesuatu yang biasa, ucapnya seraya menepuk-nepuk bahu Sendong Ze. Tuan-tuan, ini arak terbaik pesanan Anda semua. Pelayan wanita tadi meletakkan 5 guci arak di atas meja kelima Pangeran Neraka dan bergegas kembali melanjutkan pekerjaannya. Kakak, mengenai energi pertempuran beberapa waktu yang lalu, apa perlu kita menyelidikinya? Tanya Xiong-Shu kemudian. Dirinya terlihat begitu penasaran dengan energi dewa yang dia serta keempat saudaranya rasakan beberapa waktu yang lalu. Namun sesaat setelahnya energi itu lenyap tidak berbekas sama sekali. Baiklah. Setelah ini kita ke sana untuk menyelidikinya. Mungkin energi itu milik orang yang selama ini kita cari. Jian Fu menenggak araknya setelah mengatakan hal tersebut. Aku akan memesan makanan. Tiba-tiba saja perutku merasa lapar. Apa kalian juga mau makan? Suo Huangze bertanya kepada keempat saudaranya yang lain. Dia berniat mendatangi kasir karena semua pelayan terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Pesankan aku juga kak, sahut Sendong Ze. Sementara ketiga saudara yang lain menggelengkan kepala mereka. Dari atas tangga, Ling Jin terlihat berjalan turun dan menuju ke kasir untuk membayar biaya penginapannya dan Bao Chun. Dia memutuskan untuk segera pergi ke benua timur saat itu juga, sehingga mereka berdua tidak jadi menginap. Bao Chun terlihat muncul dari atas tangga sesaat setelahnya. Karena tergesa-gesa, secara tidak sengaja dia bertabrakan dengan Suo Huangze yang akan memesan makanan hingga menyebabkan topi bambu Pangeran Neraka itu terlepas. Maafkan aku saudara, aku tidak sengaja, ucap Bao Chun sambil mengambil topi bambu itu dan menyerahkannya kepada Suo Huangze.
Kening pemuda berambut merah itu mengerut saat melihat kedua pupil mata Suo Huangze yang hanya berupa titik hitam. Tidak masalah, jawab Suo Huangze singkat seraya menerima topi bambu itu dan memakainya kembali kemudian beranjak menuju meja kasir. Bao Chun berjalan menuju pintu penginapan dengan tatapan matanya yang terus memandangi Suo Huangze dengan ekspresi wajah yang terlihat heran. Zei memperhatikan tubuh bagian bawah Bao Chun dengan seksama selama beberapa saat sebelum sebuah senyuman misterius mengembang di bibir pangeran neraka itu. Lalu Zei menjetikkan jari tangannya. Cetik, Bao Chun yang telah berada di depan pintu penginapan tidak menyadari jika Zei telah melakukan sesuatu terhadapnya. Dia terlihat berdiri menunggu Ling Jin tanpa merasakan kejanggalan sedikitpun. Nona, berapa semua biayanya? Tanya Ling Jin kepada kasir penginapan. Tuan muda tidak jadi menginap di sini. Kasir itu balik bertanya dengan ekspresi wajah terheran. Tapi biaya tetap dihitung 1 malam tuan muda. Jadi semua biayanya 2 koin emas untuk 2 orang, imbuhnya kemudian. Hei, berikan 2 porsi makanan terbaik yang kalian miliki lalu antarkan ke meja kami. Suo Huangze menyela pembicaraan mereka berdua seraya menunjuk ke arah meja tempat duduknya. Baik tuan, akan segera kami siapkan pesanan Anda, jawab kasir tersebut. Suo Huangze dan Ling Jin secara tidak sengaja bertemu pandang selama beberapa sesaat. Tanpa sadar, Suo Huang menelan ludahnya saat melihat kedua mata emas Ling Jin. Mata itu, kenapa aku merasa gentar melihatnya? Gumam Suo Huangze dalam hati lalu kembali bergegas kembali ke meja tempat duduknya. Ini nona, kembaliannya simpan saja untukmu. Ling Jin menyerahkan 1 koin kristal kepada kasir itu kemudian beranjak keluar penginapan. Tuan, terima kasih banyak. Ekspresi wajah kasir itu berubah cerah seketika. Kembalian uang yang Ling Jin berikan melebihi gajinya selama beberapa tahun. Tentu dia merasa sangat bersyukur akan hal itu. Kasir itu merasa hari ini dewa benar-benar telah memberkatinya. Jin, apa kau tahu pemuda yang bertabrakan denganku tadi? Tanya Bao Chun begitu mereka berdua berjalan menuju ke tempat yang sepi. Namun pertanyaan Bao Chun hanya ditanggapi gerakan bahu oleh Ling Jin pertanda sahabatnya itu juga tidak mengetahuinya. Di dalam tempat makan penginapan, Suo Huangze berkata kepada keempat saudaranya yang lain. Apa kalian memperhatikan pemuda yang sedang membayar tadi? Entah kenapa aku merasa gentar saat melihat kedua mata emasnya. Mata emas. Jian Fu membulatkan kedua matanya mendengar Suo Huangze menyebut mata emas. Kemudian dia segera bergegas keluar penginapan. Namun begitu dia sampai di luar, Ling Jin dan Bao Chun sudah menghilang dari tempat itu. Kemudian dia kembali masuk ke tempat makan penginapan karena tidak menemukan keberadaan pemuda yang dimaksud Suo Huangze setelah mempertajam penglihatannya ke sekitar area. Apa kau yakin kedua mata pemuda itu berwarna emas? Jian Fu segera memastikan kembali perkataan Suo Huangze. Aku sangat yakin kak, memangnya kenapa? Suo Huangze balik bertanya kepada kakaknya. Tampak ekspresi wajah ketiga saudaranya yang lain turut terlihat heran. Apa kalian semua tidak tahu, mata emas hanya dimiliki oleh bangsa keturunan dewa? Tanya Jian Fu lagi. Keempat adiknya menggelengkan kepala dengan serempak karena sebelumnya mereka memang belum mengetahuinya. Hai sekalian ini, Jian Fu mengeluh akan kebodohan dari keempat adiknya. Kita cari pemuda itu sekarang juga. Bisa jadi dia adalah pemilik pedang dosa. Ucap Jian Fu yang segera ditanggapi anggukan kepala oleh keempat adiknya. Kelima pangeran neraka itu kemudian menghilang dari dalam tempat makan tanpa membayar pesanan mereka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.